rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Mari semua angkat tanganmu, katakan ku ingin. Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan di hari ini. Sebelum kita memulai podcast kita di hari ini, kita dengarkan sebuah pujian dulu. Ku ingin tetap di sini untuk mengantar kita memasuki pengajaran kita di hari ini. Di sini dan memandang indah wajahmu. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, di
Hari ini mari kita melakukan pembacaan kita di hari ini dari kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Dan hari ini kami sudah tepat berada di 360 hari kalender Masehi 2021. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana, bahwa sesungguhnya waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat, bahwa sesungguhnya waktu kami Tuhan itu seperti buru-buru yang cepat berlalu, seperti uap yang cepat berlalu. Karena itu kami meminta Tuhan, for you God in this morning, teach us, ajar kami Tuhan, sehingga kami memperoleh hikmat, hati kami menjadi bijaksana, sehingga kami seperti gadis-gadis bijaksana yang menyiapkan segala sesuatu kehidupannya dengan baik. Terima kasih dalam nama Yesus. So we invite Holy Spirit come in this streaming God and anoint us and surround us. Kami berdoa Tuhan sehingga kami memperoleh hikmat dan dari kebenaran praktis yang kami dapat ini untuk terus melayani, memulai lagi kembali pelayanan-pelayanan yang sudah kami kerjakan, yang Kau percayakan bagi kami, yang akan kami kerjakan, untuk kami lanjutkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Kami percaya Roma 10:17 berkata bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, pergilah kerajaan kami, supaya kerajaan-Mu, kehendak-Mu dapat berkuasa dalam kehidupan kami, dan kami dapat manut, kami dapat tunduk, kami dapat surrender, submit and obey to your willingness. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus, pembacaan kita hari ini terambil dari dalam Yohanes pasal yang ketiga, Bapak Ibu. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, di sini kita akan melihat pada ayat yang ke-21. Bapak Ibu, kita akan lihat ayat yang ke-22. Bapak Ibu, kita akan lihat dari ayat yang ke-22. Pada ayat yang ke-22 ini kita akan menemukan perkataan Tuhan Yesus dalam sebuah dialog, dalam sebuah percakapan dengan murid-murid. Ya, sebentar ya, saya coba mengatur lagi sehingga teman-teman di rumah dapat melihatnya dengan baik. Oke, baik. Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, pembacaan kita terambil dari dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22.
Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk membaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi dengan orang tentang penyucian. Lalu mereka berkata kepada Yohanes, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku Yohanes Pembaptis makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya, yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah. Murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, kita memasuki tahun pelayanan 2021 ini. Maka di awal tahun ini kita belajar lagi untuk memulai pelayanan 2021 dengan filosofi kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Pelayanan-pelayanan yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun, dan hari ini kita sedang kerjakan bahkan sampai di 2020, dan ada pelayanan-pelayanan yang akan kita kerjakan lagi. Itu Tuhan sudah berikan dan percayakan bagi kita. Tetapi baiknya setiap tahun kita membuat sebuah refleksi diri bahwa dalam pelayanan itu kita kembali kepada filosofi Yohanes Pembaptis. Nah, karena di dalam perjalanan hidup acap kali ada sindrom kesombongan seperti Raja Ahaz, Raja Herodes, dan lain sebagainya. Manusia cenderung sekali untuk melupakan Allah, apa semua yang dikerjakan Allah, dan manusia cenderung sekali, khususnya para pelayan, ketika pelayanan itu sudah menjadi besar, pelayanan bertumbuh dengan ribuan jemaat, dan pelayanan itu berhasil. Kemudian pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, itu dapat membuat seseorang menjadi pongah, menjadi sombong, menjadi lupa dengan sumber dari segala sesuatu, dan menjadi lupa dengan siapa dirinya, bahwa dia adalah seorang hamba. Karena itu lewat pembacaan-pembacaan yang kita sudah baca ini, maka kita mendapat 3 poin penting sekali dalam 5 poin penting, maksudnya dalam memasuki pelayanan 2021. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, poin yang pertama dari pembacaan kita ini adalah bahwa mengetahui posisinya. Ini penting sekali. Di dalam memasuki pelayanan 2021,
kita memang sudah melayani, kita sudah mempunyai pelayanan-pelayanan yang Allah percayakan bagi kita, tetapi baik filosofi pertama yang kita belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis adalah yang pertama mengetahui panggilannya dengan jelas. Lewat pembacaan yang kita sudah baca ini ada beberapa poin kebenaran praktis yang akan menolong kita to become a foundation untuk melayani di 2021. Yang pertama adalah mengetahui panggilannya dengan jelas. He is a servant. Bapak Ibu Saudara, dalam memasuki pelayanan 2021 ini, kalau kita merefleksi ke belakang, ada pencapaian-pencapaian yang bisa membuat kita berbangga, yang bisa membuat kita menuai pujian dari manusia atau orang lain. Tetapi poin pertama ini mendorong kita untuk tetap keep humble, keep down to earth. Yang pertama, mengetahui panggilannya dengan jelas. Ini penting sekali. Kita mengetahui panggilan kita dengan jelas. Sampai hari ini saya mengetahui panggilan saya dengan jelas. Dan saya selalu berkata, I'm a servant of God. Saya tidak jauh lebih besar dari apa yang banyak orang menganggap dan lain sebagainya. Tetapi saya mengetahui, pertama dulu saya mengetahui saya dipanggil dengan jelas. Panggilan saya adalah untuk melayani. Panggilan saya adalah memberitakan kebenaran. Panggilan saya adalah memberitakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan saya, oleh majikan saya, oleh bos besar saya, oleh Kristus Yesus yang telah memilih dan memanggil saya untuk menjadi hambanya. Nah, ketika saya mengetahui identitas saya sebagai seorang servant, maka disitulah saya mengetahui panggilan saya. I'm a servant, calling out by God. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Dalam pertama Korintus pasal yang ke-4, kita akan melihat dulu di situ Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-2, kita dapat melihat Bapak Ibu, ini bagus sekali. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, ini orang memandang kami, orang melihat kami, orang mengawasi kami, orang mengamati kehidupan kami bahwa benar. Kemudian orang memberi kesaksian, he is the true servant by Jesus Christ. Nah, bahwa dia adalah hamba yang dipanggil oleh Allah, yang dipercaya oleh Allah, bahwa benar dia hamba Tuhan. Bagaimana dia benar hamba Tuhan? Lewat kesaksian hidupnya. The other people make a testimony. He is true worshipper of God. He is a true servant of God. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Panggilan itu, mengetahui panggilan. Ada banyak orang yang keluar dari panggilan kehidupannya. Dan ada juga banyak orang yang mengaku dia servant of Christ, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Itu menjadi sebuah ketakutan saya pribadi. Di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata bahwa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, ini sebuah area yang danger bagi kita, bahaya, sebuah ironik. Ya, kita mengaku bahwa kita hamba Allah, kita pelayan Allah. Tapi di sisi lain, Allah yang mempunyai pelayanan itu, dan kita adalah penata layanan, bukan pemilik dari pelayanan. Allah tidak mengakui kita, bahkan Allah tidak mempercayai dirinya, pekerjaannya kepada kita. Ini menjadi sebuah ironi dan sebuah danger, a warning dan alert yang harus kita pegang dengan baik. Dalam Matius pasal yang ke-7, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan. Even they make a testimony, Tuhan kami setelah bersaksi, kami membuat KKR, kami membuat pelayanan kesembuhan dan banyak lainnya. Tapi Tuhan berkata, you are criminal.
Kamu kriminal. Jangan sampai kita menjadi kriminal di hadapan Allah. Karena itu poin yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, dalam memasuki tahun pelayanan 2021 ini dengan sebuah kesadaran penuh, I know my calling, I'm a servant of God. Saya mengatakan bahwa sebagai seorang servan pelayan Tuhan, maka ada the kingdom attitude, kingdom karakter, kingdom morality, kingdom integrity, kingdom values yang harus kita ikuti bahwa sebagai seorang hamba Tuhan. The other people must trust to me, they look at me as the true servant of God. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, di 2021 ini mari sebelum memulai pelayanan-pelayanan yang Allah telah percayakan bagi kita dan akan dipercayakan dan akan kita lakukan, kita belajar dari filosofi Yohanes Pembaptis. The first point for us adalah to know our calling, mengetahui panggilan kita. Setelah kita mengetahui panggilan itu, ada hal-hal yang menyertai panggilan itu. Bagaimana saya berlaku, bagaimana saya berkarakter, bagaimana saya beretitude, bagaimana saya bermoral dalam panggilan itu. Karena tadi kita sudah baca di dalam Injil Yohanes, dalam surat pastoral Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kalau kita lihat jemaat di Korintus ini jemaat yang bertumbuh dalam karunia yang luar biasa, tapi di situ ada percabulan, ada perpecahan dan lain sebagainya. Tapi di sini kita belajar, di sini dalam pembukaan awal surat pastoral ini, Paulus berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami, orang melihat kami, orang memindai kami, orang mengawasi kami, orang melihat kami, bahwa benar we are the servant of Christ. We are the true servant. We have a good attitude. We have a good character. We have a good morality. We have excellent of spirit in Christ Jesus. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, orang memandang kami, biarkan orang melihat, and then they make a testimony to the other people. Pastor Roy, he's a good servant. Pastor A, Pastor B, Pastor C, and etc. He's a good pastor. Dia adalah pelayan yang baik. Dia dapat dipercaya dalam rahasia iman. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Alkitab berkata, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, secret by God. Karena di dalam bagian lain kitab Mazmur, di situ dikatakan bahwa orang yang bergaul karib, yang have intimacy worship, intimacy relationship with God, kepada orang itu Allah mempercayakan rahasia dan perjanjiannya diberitakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Allah, menjadi pelayan yang baik di 2021 di tengah-tengah pandemi COVID ini menjadi sebuah perjuangan. Nah, kita belajar Bapak Ibu. Yohanes mengetahui panggilannya dengan jelas. Nanti kita lihat pada poin-poin berikut. Pada 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kita tidak saja dapat dipercayai oleh orang lain dalam pelayanan, dan itu sebuah keharusan bagi kita untuk dapat dipercayai oleh jemaat, dapat dipercayai oleh rekan pelayanan, dapat dipercayai oleh istri, dapat dipercayai oleh suami, dapat dipercayai oleh anak-anak kita. Tetapi terlebih atas semuanya itu, kita dapat dipercayai oleh Allah sendiri sebagai pemilik dari pelayanan. Semua pelayanan yang kita kerjakan itu bukan milik kita, tetapi adalah milik Allah yang dipercayakan bagi kita. Kita adalah para pekerja di kebun anggurnya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia di awal tahun ini, yang pertama adalah kita mengetahui to know our calling.
mengetahui panggilan kita. Setelah kita mengetahui panggilan kita, maka ada attitude, ada etika, ada karakter, ada morality, ada integritas yang menyertai panggilan itu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, Yohanes mengetahui panggilannya dengan jelas sekali. Dia tidak lebih besar daripada Kristus, Bapak Ibu. Yang kedua yang kita belajar daripada Yohanes Pembaptis ini untuk memasuki pelayanan 2021, kita harus berhati-hati sekali dalam pelayanan, karena pelayanan itu dapat membuat diri kita merasa lebih besar daripada sang pemberi pelayanan. Itu sangat berhati-hati. Kita merasa bahwa pencapaian yang kita lakukan dalam hidup itu adalah karena saya. Everything by me. Kita sangat berhati-hati karena semua dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Bapak Ibu perhatikan, sahabat memperhatikan dengan baik. Ketika seseorang menjadi sombong, maka automatically dia adalah the enemy of God. Ya, dia adalah musuh Allah. Untuk menjadi musuh Allah gampang, kita tinggal sombong saja. Bapak Ibu, ada Raja Nebukadnezar yang dipermalukan, yang memakan rumput dan dibuat seperti binatang karena dia merasa bahwa semuanya yang dia pencapaiannya dia adalah karena kekuatannya dia. Tuhan berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ke-8, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, maka dia akan seperti rumput di padang gurun. Bapak Ibu, saya bersyukur ada termasuk orang tua rohani Ibu Linda yang memberikan ucapan selamat ulang tahun dan memberikan sebuah warning dengan jelas di dalam Yeremia 17 kepada saya. Itu pesan bagi saya dan saya keep itu, bahwa jangan seorang pun menjadi sombong. Terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Kristus. Yang kedua adalah mengetahui posisinya dengan jelas. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, di sini dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-28, kita mengetahui Alkitab berkata bahwa kamu sendiri dapat memberi kesaksian, aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Bapak Ibu, kita memperhatikan di sini bahwa Yohanes menyadari, mengetahui posisinya. Know his position. Mengetahui posisinya, bahwa dia bukanlah Mesias yang dijanjikan, tapi dia adalah pelayan yang diutus. Nah, kesadaran ini membuat kita mengetahui posisi kita. Saya bukan pemilik dari pelayan. I'm not belonging for the whole ministry that I heard that God trust to me. Tapi saya adalah penata layanan. Saya adalah hamba. Saya adalah kasim. Saya adalah jongos dalam pelayanan yang Allah percayakan bagi saya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati bagi Tuhan, Yohanes punya peluang untuk menjadi populer more than Jesus in this time, at the moment. Tapi dia memilih tidak populer. Dia lahir bersamaan dengan Kristus Yesus. Mereka bertumbuh bersama dan memiliki panggilan yang berbeda. Yohanes kemudian membaptis di situ dan memberitakan berita pertobatan. Repent because the kingdom of God is near. Yohanes mengetahui posisinya dengan jelas. Dalam pelayanan yang kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, apapun pencapaian kita, mau mega church, mau big church, big pastor, most popular pastor, selebgram pastor, dan lain sebagainya, our status in Christ is a servant of Christ. Status kita adalah hamba. Nah, banyak hamba bergaya, berlagak seperti bos, seperti tuan.
dalam pelayanan. Ada seorang teman memberikan sebuah kesaksian. Ada sebuah pelayanan yang dirintis dari kecil dan kemudian menjadi besar. Bertumbuh pelayanan itu oleh kasih karunia Allah. Tapi kemudian orang itu dalam tanda kutip mulai ada sindrom kesombongan. Plat nomor mobilnya diganti dengan nama bos. Biasanya terbang dengan tiket pesawat ekonomi diganti dengan bisnis eksekutif. Dan itu diketahui oleh para sponsor. Bapak Ibu, orang menjadi angkuh, orang menjadi sombong dengan pencapaian-pencapaian hidupnya. Seberapapun besar pencapaian yang kita capai dalam pelayanan that God trusts to us, my position is a servant of Christ. My position is a servant of Christ. Posisi saya adalah hamba. Jabatan saya adalah hamba. Bapak Ibu, ada banyak hamba yang berlagak seperti Tuhan. Ada banyak hamba yang berlagak seperti bos. Bapak Ibu, mari kita mengetahui posisi kita dengan jelas. Alkitab berkata, tetapi kamu adalah hamba-hamba Allah. Bahkan Yesus dalam Injil berkata bahwa kami adalah, hendaklah engkau berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang melakukan kehendak Tuhan. Yesus pun berkata bahwa dia melakukan kehendak Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, filosofi yang kedua yang kita belajar untuk memasuki kalender Masehi 360 hari. Kita telah melewati 5 hari. Waktu ini sangat cepat sekali. Bapak Ibu, yang kedua adalah mengetahui know our position. Mengetahui posisi saya. Di hadapan Allah saya selalu berkata, I am a servant of Christ. Mazmur 115 menjadi sebuah moto bagi para kesatria Templar waktu itu di Yerusalem. Mereka dalam bahasa Latinnya tertulis non nobis setuda gloria. Bukan kepada kami, bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah kemuliaan diberikan. Bapak Ibu, bagian lain kitab Roma berkata, dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Sebab hanya kepada Allah lah kemuliaan diberikan. Kita adalah manusia, kita tidak pantas untuk menerima segala kehormatan. Biarlah pujian itu datang kepada Allah. Soli Deo Gloria Coram Deo. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes mengetahui posisinya dengan jelas. I am a servant of Christ. Saya adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu, dia mengetahui posisinya. Yang dia mengetahui posisinya adalah dengan dia memandang dirinya tidak lebih besar daripada Yesus. Ada sebuah peluang, there's an opportunity to become a most popular in this time for John the Baptist. Ada peluang, ada kesempatan bagi Yohanes Pembaptis untuk terkenal pada waktu itu, populer pada waktu itu. Dia bisa saja mengakui bahwa dia adalah Mesias, but he choose tidak melakukannya. Hari ini kita dapat menemukan there's a fake Messiah, there's a fake prophet. Ada banyak nabi palsu, ada banyak Mesias palsu yang berkata bahwa dia adalah utusan Allah, dia utusan Kristus, tapi kelakuannya, attitude-nya, karakternya, moralnya, integritinya bukan integriti seorang pelayan, bukan integritas seorang hamba Allah. Haleluya. Mengetahui posisi yang pertama, dia tidak merasa lebih besar daripada Tuhan. Dia punya kesempatan untuk populer dalam sebuah pelayanan.
Ketika saya menyampaikan firman Tuhan di satu gereja di Denpasar, dan itu ada ibadah kesembuhan, saya duduk di belakang dan mengikuti ibadah itu karena saya merasa bahwa saya hadir di situ untuk mengikuti ibadah. Orang-orang dipanggil yang berbeban berat untuk maju ke depan untuk didoakan. Tuhan berkarya, ada orang-orang yang disembuhkan. Ada satu orang yang didoakan dengan pergumulan yang berat, dengan penyakit yang berat dan sudah menahun dan tidak ada obatnya. Mereka berdoa dari San Servano. Mereka berdoa mengelilingi orang ini. Kemudian senior pastor memanggil saya ke depan dan meminta saya mendoakan orang tersebut. Saya memeluk dia dan berkata, Tuhan mengasihi dia. Menumpangkan tangan, tidak menyentuh sama sekali orang tersebut. Orang tersebut rebah, muntah dan kemudian dilayani. Setelah kejadian itu, saya keluar dari ruangan itu dan ada di luar karena setelah ibadah doa itu, ibadah selesai. Dan saya memilih pulang. Sikap saya jelas dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. I'm just a servant. Saya hanya hamba. Saya tidak mau orang memuji saya. Karena itu saya punya sebagai seorang hamba, tugas saya adalah mewakili Allah, membawa segala sesuatu, ucapan syukur, pujian itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang saya layani. Not me. Bukan kepada saya, tetapi kepada Allah kemuliaan diberikan. Mazmur 115. Non nobis tuo da gloria. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus Yesus. Yohanes tidak merasa lebih besar daripada Yesus. He have an opportunity to become a most popular person in this time. Untuk menjadi besar, menjadi terkenal. Dia bisa saja mengaku dia adalah Mesias, tapi dia memilih tidak melakukan. Yang kedua adalah dia menyadari bahwa dia adalah a servant from God. Yang ketiga, dia tidak lebih berkuasa darinya. Yang keempat adalah dia memilih tetap sederhana dalam hidupnya. Sederhana bukan sesuatu yang memalukan dalam hidup ini. Seringkali orang berpikir bahwa kalau kehidupan yang sederhana, maka orang akan melecehkan dia. Ketika seseorang pendeta sederhana, there's no power. Tidak ada kuasa. Tidak ada karisma. Ini sebuah yang keliru, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis hidup dengan sederhana, makan belalang dan madu hutan. A simple life but powerful. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang sederhana namun berkuasa. Dia menjadi orang yang membawa suara kenabian pada waktunya. Repent because the kingdom of God is near. There's so many people come to him to be baptized. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap hidup sederhana. Dalam pembacaan dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai sekian, Bapak Ibu akan menemukan prinsip-prinsip ini. Yang kelima dari poin kedua adalah Bapak Ibu, dalam segala hal dia tetap merujuk kepada Tuhan Yesus. Kita dapat membacanya. Dia berkata pada ayat yang ke-28, ayat yang ke-26 juga di situ. Orang bawa, apakah engkau adalah orang itu? Apakah engkau adalah Yesus yang akan datang? Dia berkata, saya bukan. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus mendahului. Ayat yang ke-28. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dirahmati dalam kasih karunia Kristus, dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan, kita harus berkata, not me, but by God, by His grace, not by power, not by mind, but the Spirit, says the Lord. Bukan karena kami, bukan karena saya,
pelayanannya dapat berjalan, pelayanan dapat berhasil, gereja bertumbuh. Yohanes selalu merujuk kepada Yesus. Bukan aku bukan Mesias, aku hanya hamba yang dipilih untuk mendahuluinya, to preach the message of repentance. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita tergoda dengan kuasa, dengan otoritas, dengan pujian yang datang dari manusia, orang-orang di sekeliling kita. Itu adalah pujian yang palsu. Biarkanlah Allah berkata kepada kita, "Sabaslah hai hamba yang kepadanya aku berkenan." Memasuki tahun 2021, biarlah semua yang kita kerjakan merujuk kepada pribadi Yesus. Haleluya, Bapak Ibu. Yohanes berkata, "Not me," bukan aku, I'm not Messiah. I'm a servant. Saya adalah hamba yang diutus mendahuluinya, memberitakan. Yohanes punya peluang. Yohanes dapat menggunakan kesempatan. Hari ini ada banyak orang yang mengaku Mesias, bahkan mengaku nabi, but fake. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, biarkanlah poin-poin ini menolong kita dalam memasuki pelayanan 2021. Allah dengan kasih karunia dapat menumbuhkan pelayanan-pelayanan kita. Bukankah Alkitab berkata bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Dalam kehendak Allah pelayanan itu akan bertumbuh, berbuah. Tetapi kita harus memiliki kesadaran, not me, but by the grace of God. Not me, but by the grace of God. Not me. Bukan saya, pelayanan ini berhasil, dan pencapaian-pencapaian yang lain. Biarlah pujian itu datang daripada Allah atas hidup kita. Pujian datang dari manusia adalah pujian yang palsu, karena dia melihat dengan mata kepalanya, dan dia merasakan dan dia menikmati itu. Biarkan Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, biarlah kita berkata, hamba-hamba yang tidak berguna, yang melakukan kehendak Tuhannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, tetap mengerjakan pelayanan misinya, sekalipun ada banyak peluang dan kesempatan. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, ada orang yang sombong dalam hidup seperti raja, sindrom Raja Usia. Dia berkata dengan gagah, bahkan dia mengambil sombong bahwa semua pencapaian hidupnya, dan dia mengambil tanggung jawab seorang imam yang hanya dapat dilakukan oleh keturunan Harun. Yang terjadi, jidatnya ini penuh dengan kusta putih dan diasingkan dalam pelayanan. Seseorang yang mencoba merampas kemuliaan Allah bagi dirinya, itu akan diasingkan oleh Allah. Bapak Ibu perhatikan dengan baik, Allah adalah Allah yang cemburu. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menjadi pesaing daripada Allah dalam hidup ini. Segala kemuliaan, segala kemasyuran, segala kegemilangan itu adalah kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi dia. Manusia daging yang fana, yang ciptaan yang terbatas ini tidak pantas untuk menjadi lawan Allah, dan Allah tidak ada lawan. Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Raja Herodes ditampar oleh malaikat Allah karena arogan dan kesombongan. Raja Nebukadnezar ditundukkan Allah, makan rumput selama 7 masa, diperlakukan seperti binatang karena kesombongannya. Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu dalam tangan Tuhan yang kuat, maka engkau akan ditinggikan pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, contoh kasus Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul pasal 14. Kita akan membacanya. Ini menjadi poin yang terakhir bagi kita di pesan hari ini, Bapak Ibu.
Bapak Ibu, dalam Kisah Rasul pasal 14, Paulus berdoa bagi orang lumpuh dan orang lumpuh itu sembuh. Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu melalui pelayanan Paulus. Orang itu melompat dan berjalan. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 10. Lalu berkata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena dia banyak bicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu jantan dan karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan bersama-sama dengan banyak orang kepada rasul itu. Tetapi mendengar itu Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah orang sambil berkata, "Hai kamu sekalian, mengapa berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kami di sini untuk memberitakan Injil kepadamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, ketika Tuhan memakai pelayanan Paulus, orang disembuhkan, pemberitaan Injil diteguhkan oleh lewat mujizat, maka Bapak Ibu di situ kita lihat mereka datang ingin menyembah Paulus. Pada kesempatan itu Paulus bisa mengambil keuntungan, bukan? There's an opportunity, ada kesempatan yang tersedia. Tetapi Paulus mengoyakkan pakaiannya, "We just a servant of gospel." Kami hanya pelayan Injil yang diutus memberitakan Injil supaya kamu berbalik dari cara hidup yang sia-sia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan, kita tetap mengerjakan misi kita. Mari belajar daripada Yohanes, terus mengerjakan misi sekalipun ada banyak peluang dan kesempatan untuk tenar dalam hidup ini. Sehingga di 2021 pelayanan kita sebagai penata layanan dari pelayanan yang telah Allah percayakan bagi kita tetap bertumbuh dalam kasih karunia. Seberapapun bilangan jemaat, bilangan domba gembalaan yang dipercayakan bagi kita, kita tetap setia. Setia dalam perkara-perkara yang kecil, bahkan sampai setia kepada perkara-perkara yang besar. Biarkanlah Allah yang menumbuhkan pelayanan kita. Dan mari kita belajar untuk hidup dari filosofi Yohanes. Yang pertama, mengetahui panggilan dengan jelas, is a servant. Yang kedua, mengetahui posisinya. Bagaimana mengetahui posisinya? Dia tidak lebih besar dari Kristus. Dia adalah hamba dari Allah. Dia tidak lebih berkuasa darinya. Dia tetap hidup sederhana. Yang berikut, dia selalu merujuk kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Yang berikut adalah tetap mengerjakan misinya, sekalipun ada banyak peluang dan kesempatan untuk tenar. Biarlah datanglah kerajaannya, pergilah kerajaan kami, ego kami, kesombongan kami, supaya bertakhtalah kerajaan Allah dan berkuasa atas hidup kami. Karena hanya dialah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Karena dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Mazmur 115 berkata, "Non nobis setuda gloriam." Bukan kepada kami, tetapi kepada Allah berikanlah kemuliaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk Tuhan pesan penggembalaan di 2021 ini. 2020 Engkau telah mempercayakan pelayanan-pelayanan kepada kami sebagai penata layanan. Tuhan, di awal tahun ini kami introspeksi diri kami lagi, belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis, Tuhan, untuk menjalankan pelayanan-pelayanan yang ada, supaya kasih karunia-Mu terus berlaku atas kami, anugerah-Mu terus berlaku atas kami manusia yang terbatas ini, Tuhan, hamba-hamba yang tidak berguna ini. Biar kami melakukan kehendak. Berikan bagi kami kecerdasan roh, spiritual, sharpness, discernment, untuk dapat memindai di sekeliling kami dan mengetahui waktu dan kehendak Allah, supaya kami dapat menjadi Tuhan gadis-gadis yang bijaksana, Tuhan yang dapat mengetahui waktu, Tuhan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang melakukan kehendak Allah tapi hidup selamanya. Tolong kami, semua rumah tangga, pelayanan dan pekerjaan yang kami lakukan, biarlah senantiasa membawa hormat, bau harum dan kemuliaan bagi nama Allah Yahweh yang hidup, yang kami sembah, bakti dan siang malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, limpah rahmat dan anugerah menyertai kami. Terpuji nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati
Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin.